Ini kita berbicara untuk orang awam, dia ingin punya buku tapi saya nggak bisa nulis dan segala macam, berbagai alasan lah. Nah kira-kira apa tuh fondasi awalnya atau poin pentingnya? Oh saya nih nulis nih, pokoknya saya mau ada buku nih. Nah kira-kira apa? Apa ya? Keinginan yang kuat mungkin lebih tepatnya, atau kejujuran kali ya. Karena gimana gini tuh? sih, Maknanya gimana tuh? Kejujurannya tuh gimana? karena kan kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kita pengen di mulut tapi tidak pengen di hati gitu. Misalkan banyak orang yang mungkin terlalu keliru dalam membandingkan diri. Misalkan membandingkan diri sama penulis yang sudah profesional, misalkan kayak Terelie lah, Firsa Besari, Habibur Rahman, Asman Nadia dan seterusnya gitu. Dan membandingkan diri itu yang bakal membuat dia tuh bakal insecure, bakal bikin dia drop gitu. Aduh tulisan aku nggak bagus, aduh buku aku nggak laku, aduh yang baca dikit dan seterusnya gitu. Padahal nggak apple to apple karena mereka sudah mulai berapa tahun, sedangkan kamu baru mulai sekian hari gitu. Mana adil membandingkan diri yang baru sekian hari sama orang sekian tahun gitu. Maka yang lebih bijak adalah membandingkan diri kita sama diri kita yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di program Bisabun edisi spesial. Nah, di bulan November awal nih ada edisi spesial dan kita kedatangan seorang penulis hebat. Mengutip sebuah kalimat dari seorang pahlawan Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa aku rela dipenjara asalkan bersama buku karena dengan buku aku bebas. Muhammad Hatta. Nah, luar biasanya kita hari ini kedatangan tamu dan kita akan memperkenalkan tamu kita ini yang bernama Reski Firmansyah, konsultan kreatif penulis. Kemudian perjalanan SMA-nya nulis kalimat harian, kemudian refleksi harian, dan alhamdulillah hostnya juga selalu mendapatkan kalimat-kalimat harian yang luar biasa ini dan terima kasih. Dulu namanya Inspiring Today ya? Inspiration Today, Bu? Oh iya, Inspiration Today. Kemudian juara esai Andai Aku Jadi DPR RI seprovinsi Riau, kemudian launching buku antologi, alhamdulillah. Nah kalau flashback ternyata penulis kita ini masa SD-nya tidak suka cerpen dan novel, kayaknya nggak bakat nulis deh. Kemudian SMP-nya tidak suka KTI, kemudian masa SMA mulai menulis jurnal harian, diari dan refleksi. Kemudian di jejak perjalanan 2013 launching buku What Amazing You. Nah alhamdulillah host hari ini juga mendapatkan tanda tangan langsung saat itu ketika launching di SMA Negeri Plus Provinsi Riau, tempat penulis di Gramet pas itu, Bu? Ya? Launchingnya pas itu di Gramet kalau salah sih. Oh di Gramet ya. Kemudian itu yang di SMA Plus bedah buku atau bagaimana ya? Bedah buku di SMA Negeri Plus Provinsi Riau, kemudian dapat tanda tangan langsung. Launching di Gramet, sempat diundang tapi tidak bisa hadir. Kemudian 2014 launching buku alumni ISLC di UI. ISLC itu apa, Nak? Indonesian Student Leadership Camp, Bu. Macam training ke TOS dulu pas zaman sekolah dulu. Oke. Kemudian 2017 launching buku Jomblo Mantan dan Masa Depan. Nah ini keren sekali, nanti bakal kita kulik-kulik sedikit ya mengenai
Jomblo Mantan dan Masa Depan. Kemudian 2017 juga launching buku di Sertijab Organisasi. Nah, sekedar mengingatkan bahwa jejak perjalanan penulis juga 2012 bersama Generasi Admiral itu launching buku perdana yang berjudul Generasi Perjuangan Keajaiban. Ada Bu Insiawati Ayus di PDRI ya. Kemudian proyeknya, nah ini banyak sekali nih. Proyek menulis selain buku, ada klinik sungai. Ini maksudnya apa nak? Klinik sungai? Itu dulu pas zaman kuliah itu ada proyek gitu Bu, proyek social entrepreneurship gitu. Jadi semacam memberikan advokasi gitu, advokasi lingkungan dengan masyarakat. Oh gitu. Kemudian ada sebuah ini kalau dibilang mungkin timeline kali, kalau misalnya di YouTube kayaknya thumbnail deh. Orang-orang akan tertarik dengan tulisan 25 books on 25 years. Oh iya. Nah, jadi intinya saja sudah menarik. Jadi kalau di YouTube tuh thumbnailnya udah menarik sekali. Kemudian launching buku serentak di 7 kota, 29 solusi Indonesia Muda untuk Indonesia Berdaya, yang ditulis oleh Delegates Future Leader Summit. Nah, itu kegiatan camp juga atau gimana? Itu kayak konferensi gitu sih Bu, 2 hari gitu di Semarang. Itu 2017 masalah. Oke. Kemudian ada lagi program dan gerakan kreatif menulis. Ada Wi-Fi, Writer Fighter Indonesia. Kemudian ada Insight Quran Writer, kemudian Insight Kajian. Kemudian proyek menulis selain buku tadi Klinik Sungai, Quantum Writing, Passion Writing Academy, Inspirator Academy. Program unggulannya buku untuk ibu. Juga 30 hari tantangan menulis, 30 days writing challenge. Kemudian beberapa pihak yang sudah mengundang itu, nah ini banyak sekali nih, nanti narasumber bisa menjelaskan sedikit. Kolaborasi kebaikannya dan program unggul, kolaborasi kebaikannya bersama Zakat ya? Zakat Sukses, betul. Zakat Sukses ya, kemudian program unggulan Ngobrolin Nulis, juga buku untuk ibu. Nah, ini bukan lagi CV tapi udah portofolio ya. Yang dibacakan. Yang dibacakan untuk narasumber kali ini. Silahkan dibuka sedikit kepada Nanda Rizky Firmansyah. Say hello dulu sedikit, silakan. Ya, halo teman-teman. Ini program Bisabun Bu ya? Ya, program Bisabun. Ya, halo teman-teman penyimak Bisabun. Saya terharu sekali diundang di channel ini, teman-teman. Beliau adalah guru saya dulu pas zaman SMA, wali kelas saya selama 2 tahun. Walaupun nilai fisika saya selalu menyedihkan, tidak apa-apa, tapi beliau berkesan sekali bagi saya pribadi. Alhamdulillah. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lah pada hari ini tentang seputar dunia menulis lah. Dulu juga pernah menerima buku dari Bu Ade dulu. Saya masih ingat. Saya ada posting fotonya di Instagram, nanti saya up nanti di Instagramnya. Iya. Saya ada menyediakan foto dari Bu Ade, buku Bu Ade ke saya ya Mas itu. Pas ke Reski Mas itu. Oh iya, sekedar informasi juga bahwa penulis ini juga pernah mengirimkan buku itu sampai ke rumah, tapi ternyata tidak ada orang di rumah, yang akhirnya dijemput ke kantor pos. Judul bukunya iya, Guru Favorit kalau nggak salah. Dan luar biasa, terima kasih sekali untuk Ananda Rizky yang sudah bersedia nih di sela-sela kesibukan yang luar biasa nih yang sangat padat ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti kegiatan saat ini atau proyek yang sedang dijalankan, kira-kira apa nak? Silakan. Jadi Rizky itu kan sedang ya mencoba menjalani karir sebagai konsultan kreatif penulis, yang mana ini karir yang tidak seperti karir pada umumnya gitu, bukan kerja di kantoran, bukan tidak ada gaji tetap dan seterusnya. Jadi merintis industri kreatif sejak kapan ya? Sejak 2015 kalau nggak salah. Tapi itu belum serius karena kan masih kuliah ya. Kemudian saat lulus kuliah
masuk ke konsultan penulis lebih tepatnya setahun, kemudian resign, akhirnya berdiri sendiri sampai sekarang 2 tahun lebih kurang. Alhamdulillah masih bisa bertahan, masih bisa mandiri, ya rezekinya masih banyak lah insya Allah terbuka, karena selama kita bergerak pasti ada jalannya sih. Jadi beberapa hal yang dilakukan ya seputar dunia penulisan, baik itu menulis buku pribadi, membantu orang untuk menulis, mementoring, project, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang ya butuh kreativitas dan tidak penuh ketidakpastian sih. Iya. Jadi menantang juga sih. Begitu lah Bu. Oke, itu untuk pengenalan awal ya. Nah, ini sebenarnya ada hal yang menarik nih dari portofolio yang dikirimkan, bukan CV lagi ya, portofolio. Nah, ini ada kalimat yang sangat menarik nih. Bermula dari kegagalan, kegelisahan, dan kebingungan. Jadi, Ibu mengambil sedikit bahwa apakah ini awalnya sehingga akhirnya menjadi penulis. Silakan. Bisa Bu, itu kan pas nggak salah itu pas slide apa ya, ada yang gambar orang di kabut bukan sih Bu? Iya, di kabut pakai betul, jadi itu tuh kayak ya mungkin zaman-zaman SMA kali ya, zaman-zaman SMA ketika saya mencoba untuk mencari pengen jadi apa sih gitu, kayaknya saya tidak bisa menjadi saintis, saya bukan jurusan IPA dan seterusnya gitu. Flashback tuh bahwa SD nggak suka nulis puisi, cerpen gitu, SMP juga nggak suka bikin karya tulis ilmiah dan sebagainya. Nah, zaman-zaman SMA ya nilai sekolah saya menyedihkan sekali, saya suka main bola saja. Kemudian ada tuh Bu kebiasaan unik bikin jurnal harian, tapi itu beneran memang bikin jurnal harian. Jadi misalkan bikin kalimat harian tuh terlebih dahulu, misalkan hari ini saya berbincang dengan Bu Ade di ruang lab fisika, itu kan hanya kalimat biasa aja ya, contoh kan, itu hanya kalimat biasa, mencatat aktivitas, jadi tidak ada makna lah, lebih kurang hanya mencatat aktivitas. Kemudian sekian lama setelah itu mencoba untuk naik kelas dari kalimat harian menjadi refleksi harian. Nah, refleksi harian itu mungkin lebih mendalam lah, lebih bermakna. Misalkan perjuangan itu butuh air mata dan keringat, tidak ucapan kata-kata saja. Nah, itu kan kalimat-kalimat bijak gitulah untuk mencoba untuk motivasi diri sendiri gitu. Nah, harus kita tulis tuh emang ada jurnal hariannya, ada semacam diary kecil gitu. Nah, itu rutin setiap hari. Nah, karena merasa ada banyak hal yang pengen disampaikan gitu. Di Facebook juga diposting dulu kan gitu. Apalagi pas zaman-zaman SMA itu kan zaman-zaman jadi OSIS gitu kan. Jadi seolah harus menjadi panutan dan seterusnya gitu. Ya, saya mencoba untuk memberikan kalimat bijak gitu kan. Terus akhirnya ya itu salah satu momentumnya ketika ikutan lomba itu Bu, lomba esai yang aku jadi DPD RI. Nah, pas itu kan Reski bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, tidak punya pengalaman menulis, lomba dan seterusnya. Sedangkan banyak teman-teman itu yang udah jago, ada Fitra gitu kan, ada Fitra ya tidak perlu diragukan lagi pas itu. Ada Radika Yuda juga yang angkatan bawah pas itu. Nah, Reski Firmansyah siapa-siapa ini mencoba peruntungan lah pas itu. Ya, ikutan lomba dan ternyata alhamdulillah juara 1 gitu. Tapi yang ngambil piala nggak Reski gitu, tapi Fitra lah nggak salah ngambil piala. Karena kan sekolah asrama kan tidak boleh keluar sembarangan. Jadi akhirnya perwakilan yang ngambil Reski Firmansyah juara. Ya, saat itu aja di momentumnya ternyata menulis itu bukan soal kita jago fiksi, bukan kita jago sastra dan sebagainya gitu. Selama kita punya pikiran, selama kita punya otak untuk berpikir, selama kita punya hati untuk merasa, maka kita bisa menulis. Nah, bisa dan bagus dalam menulis kan 2 hal yang berbeda. Nah, bisa dulu baru bagus. Jadi apakah kita cukup terbiasa untuk bisa, atau kita mengklaim diri nggak bakat gitu. Ya, akhirnya itulah jadi momentumnya sampai sekarang terus menulis. Alhamdulillah. Berarti boleh dikatakan itu sebagai latar belakang kali ya, fondasi awal hingga akhirnya menjadi penulis profesional seperti sekarang. Bisa jadi, tapi mungkin kita mesti apa Bu ya, kayak connecting the dots gitu. Jadi tidak satu momen saja yang membentuk diri kita siapa gitu. Nah, mungkin itu salah satunya aja, karena pas itu Reski Firmansyah tidak pengen jadi penulis, tidak hanya pengen jadi penulis, pengen jadi pengusaha gitu kan, atau pengen jadi motivator gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata bukan itu yang diinginkan gitu. Ya, saya pengen apa ya, pokoknya mencari karir yang gue banget lah, mencari karir yang saya banget. Dan akhirnya sampai sekarang yang cocok itu ya emang pengusaha dunia kreatif, tapi sesuai dengan passionnya. Apa itu? Konsultan kreatif penulis. Nah, gitu sih Bu. Nah, berarti dari yang tadi, dari salah satu faktor tadi, kira-kira
latar belakang lain sehingga akhirnya kan kita pasti ada perjalanan ya. Ibarat tangga itu kan kita harus naiki ya step by step. Hingga akhirnya Rizky menjadi penulis profesional. Kira-kira butuh berapa lama dari salah satu faktor yang tadi? Mungkin ya itu pun pas kuliah juga ya, pas kuliah kan ada kewajiban bikin bisnis tuh pas zaman kuliah, emang ada kurikulumnya gitu. Nah pas itu coba bisnis ini nggak nyaman, coba bisnis ini nggak nyaman, akhirnya coba bikin jasa mentoring nulis karena emang sesuai kan, coba gitu, tapi belum diseriuskan banget gitu. Akhirnya dijalani aja asik ternyata gitu. Jadi bukan sekali coba langsung berhasil, bukan sekali coba langsung fit, langsung pas gitu, enggak juga gitu. Ternyata ya ada mesti yang disesuaikan juga. Ya, akhirnya 2015 buka mentoring gitu, sampai sekarang ya adalah momen-momen misalkan ternyata ada klien yang suka, ada program yang berjalan lancar. Nah pas 2017 itu ditawarkan masuk sidang akhir 2016 akhir tuh skripsinya, tapi belum wisudanya Oktober 2017, jadi ada waktu tenggang waktu yang cukup panjang lah, tapi udah lulus sebenarnya gitu. Nah pas Desember gitu ditawarkan untuk masuk ke perusahaan konsultan juga, tapi karena jarak gitu ya, jarak fisik, hanya sebagai tim eksternal, jadi bukan tim internal yang sehari-hari di sana. Gabung, kemudian jadi dewan direksi di sana, yang perusahaan-perusahaan yang merintis gitulah. Terus selama Januari sampai Oktober jadi tim eksternal. Pas habis wisuda kembali ke Jakarta untuk kerja di sana setahun di sana. Kemudian resign karena ada faktor lah yang tidak perlu dipublikasikan alasannya apa. Terus sampai sekarang bergerak indie aja ternyata bisa loh, maksudnya rezeki itu bisa aja kita dapat dari sini gitu. Ternyata rezeki itu bukan hanya dari kantoran, bukan hanya dari kerja bulanan gitu. Ternyata 2 bulan tidak ngantor, ternyata ada banyak proyek-proyek yang lancar gitu. Jadi semakin yakin aja bahwa jalan menulis itu banyak jalan rezekinya lah gitu. Mungkin gini sih, paling kita jangan bukan mendikotomi. Jangan memperkecil definisi penulis itu hanya seorang orang yang menulis lalu dapat duit gitu. Menulis yang hanya dapat royalti. Enggak segitu juga gitu. Ternyata kita ada banyak jalan rezeki lain. Kita bisa jadi ghostwriter. Misalkan Bu Ade pengen nulis nih, tapi nggak punya waktu. Nah, kasih ke Reski Firmansyah nih untuk nulis bukunya. Nanti Bu Ade yang bakal ngasih uang ke Reski gitu. Nah, itu ada juga jalan kayak gitu. Itu jadi content writer, jadi penulis biografi dan seterusnya. Jadi ada banyak jalan sebenarnya. Cuma itu nggak terlihat aja karena sehari-hari kita tidak bekerja di bidang itu gitu. Iya. Jadi ini menarik sebenarnya. Berarti sekarang yang Rizky jalani itu boleh dikatakan udah passionnya Rizky ya? Titik passion lah gitu ya. Karena kalau hanya dikatakan menulis hanya sebagai passion nggak juga gitu. Karena kan ada banyak titik-titik lain yang memang kita suka. Kita hanya menghubung-hubungkan aja gitu. Tapi karena kondisi Rizky suka nulis, suka ngobrol, suka ngajar gitu. Jadi boleh dikatakan ya itu sudah terhubung lah insya Allah. Nah, kemudian kita masuk ke poin pentingnya nih. Yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi penulis. Kalau tadi Rizky udah nyampaikan pengalamannya, yang pertama buat pokoknya nulis aja dulu walaupun tidak ada arti, kemudian buat jurnal, kemudian refleksi. Nah kira-kira nih poin pentingnya rata-rata nih, ini kita berbicara untuk orang awam, dia pengen punya buku tapi saya nggak bisa nulis dan segala macam, berbagai alasan lah. Nah kira-kira apa tuh fondasi awalnya atau poin pentingnya? Saya nih nulis nih, pokoknya saya mau ada buku nih. Nah kira-kira apa? Keinginan yang kuat mungkin lebih tepatnya, atau kejujuran kali ya. Karena gini tuh, maknanya gimana tuh? Kejujurannya tuh gimana? Karena kan kadang-kadang kita pengen di mulut tapi tidak pengen di hati gitu. Misalkan saya pengen bikin buku gitu, tapi dia cuma ngucapin di mulut aja gitu, di hati dia tidak benar-benar memperjuangkan itu gitu. Toh kalau dia emang benar-benar jujur kan pasti dia bakal berjuang gitu.
Nah, ternyata dia nggak berjuang, dia nggak jujur, dia nggak relate antara apa yang diucapkan sama apa yang dia rasakan gitu. Padahal selain kejujuran mungkin ya lanjut ke keinginan yang kuat kan, karena banyak orang yang mungkin terlalu keliru dalam membandingkan diri, misalkan membandingkan diri sama penulis yang sudah profesional, misalkan kayak Terelie lah, Firsa Besari, Habibur Rahman, Asman Nadia dan seterusnya gitu. Dan membandingkan diri itu yang bakal membuat dia tuh bakal insecure, bakal bikin dia drop gitu. Aduh, tulisan aku nggak bagus, aduh buku aku nggak laku, aduh yang baca dikit dan seterusnya gitu. Padahal nggak apple to apple karena mereka sudah mulai berapa tahun, sedangkan kamu baru mulai sekian hari gitu. Mana adil membandingkan diri yang baru sekian hari sama orang sekian tahun gitu. Maka yang lebih bijak adalah membandingkan diri kita sama diri kita yang sebelumnya gitu. Misalkan 1 November saya nulis 1 halaman, 3 November bisa nggak saya nulis 3 halaman lebih banyak dibandingkan 1 November. Nah itu kan lebih adil ya, lebih apple to apple sih gitu sih Bu. Jadi jangan terlalu membandingkan diri sama orang lain. Nah, Reski Firmansyah bukan siapa-siapa gitu, karena Reski mencoba untuk membandingkan diri sama Reski di masa sebelumnya, ternyata ada progres yang signifikan bertumbuhnya. Dan tidak pengen menjadi penulis yang kayak tadi disebutkan, tidak pengen jadi Asman Nadia, tidak pengen jadi Firsa Besari dan seterusnya gitu. Begitu. Nah, jadi bagaimana pendapat Rizky tentang istilahnya dia nulis buku udah terbit, ya udah akhirnya nulis terbit, tapi kalau yang Ibu lihat gitu, nggak tahu apakah ini benar atau tidak, pokoknya banyak terbit sementara hasil tidak maksimal. Itu bagaimana pendapat Rizky? Hasil yang maksimal itu definisi gimana Bu? Definisi hasil maksimal itu misalnya nih pokoknya dia nulis buku aja, tapi terkadang judul sama isi itu tidak apa ya, tidak connect gitu. Kira-kira gimana? Oh ya, siap. Kita mesti apa ya? Kita mesti coba evaluasi nih bahwa apakah karya kita sebelumnya itu lebih bagus dibandingkan karya kita sebelumnya gitu. Nah, seringkali orang hanya sekedar publish, hanya sekedar terbit aja, terbit jumlah gitu. Ya, terbit jumlah tapi gitu. Tidak memperbaiki isi. Itu relate Bu sama apa yang Reski lakukan, tapi ada sedikit perbedaan lah kenapa Reski banyak bikin buku gitu. Karena kan ada ya banyak orang yang bikin buku tapi kualitasnya itu aja gitu, tidak salah sebenarnya, mungkin dia pengen menambah jumlah dan seterusnya gitu, tapi ya kita belajar untuk meningkatkan kualitas itu penting banget. Misalkan kalau dulu bahasanya kaku sekali gitu, bahasanya menggurui dan seterusnya, nah di buku-buku selanjutnya bisa nggak tulisannya bakal lebih mengalir, bisa nggak judulnya lebih connect sama isinya, bisa nggak lebih bergizi dan seterusnya gitu. Ya itu juga mesti diperhatikan gitu, karena kita kan apa ya, penulis itu butuh banyak baca untuk menambah referensinya gitu, dan tidak bisa kerja sendiri sebenarnya. Kalau nggak bisa desain cover ya jangan desain cover sendiri gitu. Kita kan bisa meng-hire orang lain untuk beli jasa desain cover mereka gitu, maka berikan mereka peluang rezeki untuk itu. Atau ya kita bisa pakai Canva atau pakai apapun gitu. Ya lagi-lagi kalau pengen hasil maksimal ya berusaha maksimal gitu. Terus apa lagi misalkan setelah terbit ya kita mesti jual bukunya sebaik-baik mungkin gitu. Nah kalau Reski pribadi ini emang menambah banyak portofolio bukan untuk menjual sebanyak mungkin buku. Nah ini menarik ya, karena sejujurnya Reski itu dapat penghasilan itu bukan dari banyaknya menjual buku, tapi karena kan konsultan ya, bukan penulis aja gitu, bukan penulis tok gitu. Nah kalau konsultan itu kan emang konsultasi, project, mengawal dan seterusnya. Kalau penulis mungkin ya emang mereka bakal sebanyak mungkin bikin buku dengan kualitas yang sebaik-baik mungkin. Nah, kenapa Reski bikin banyak karya itu sebagai portofolio dan sebagai alat contoh bagi klien bahwa kalau kamu pengen bikin buku kayak gini, maka inilah contohnya. Contohnya ada buku warna kuning judulnya Ahlan Insights. Nah, itu tuh ditulis saat masa pandemi kemarin, Bu. Jadi kan masa pandemi kemarin kita kita kan biasanya kan tarawih di masjid, dengar kajian, minta tantangan para ustadz kalau dulu ya gitu ya, untuk anak-anak sekolah gitu. Sekarang kan kita tidak bisa merasakan pengalaman kayak gitu. Akhirnya adalah komunitas ahlanramadan.id namanya. Nah, mereka tuh bikin kajian menjelang berbuka puasa. Ada ustadznya setiap harinya. Nah, Reski sebagai penyimak saat itu, bukan sebagai panitia, walaupun banyak panitia yang Reski kenal gitu, karena ada circle-nya sendiri. Nah, saat itu karena emang suka nulis dan emang suka mengompori orang nulis gitu ya. Akhirnya menginisiasi nih ide sama teman-teman panitia bikin buku yuk gitu. Boleh nggak
mengajak peserta untuk bikin buku. Akhirnya disetujui. Ya udah, akhirnya para peserta yang pengen bikin buku bareng gitu. Dan akhirnya selesai. Nah, ini sebagai portofolio bahwa ternyata kumpulan kajian itu bisa loh jadi buku gitu. Nah, siapa tim-timnya? Tim-timnya ada dari panitia, ada dari orang yang pesertanya, yang bikin desain cover, yang bikin layouting, dan sebagainya gitu. Nah, itu kan pengalaman pengalaman membersamai orang-orang, pengalaman mengelola tim. Terus uang royaltinya itu jadi donasi untuk Rumah Amal Salman ITB. Nah, jadi itu bukan tentang dapat duit aja, tapi tentang experience yang bakal menambah pengalaman. Oh, ternyata gini loh cara menghandle tim. Nah, jadi hal-hal yang tidak terlihat dari permukaan langsung, tapi dirasakan kalau mendalam secara kalau kita ceritakan gitu. Makanya di IG @karya_reski, Bu, itu kan portofolio digital Reski ya. Nah, itu bukunya itu bukan menceritakan isi buku, bukan. Postingan itu bukan menceritakan isi buku saja, tapi behind the skin-nya. Karena selalu ada behind the skin di balik sebuah buku. Nah, itu yang orang-orang tidak lihat. Nah, gitu sih, Bu. Oke, keren. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau boleh misalnya Reski buat dalam 3 poin nih untuk orang-orang yang tadi dia pengen menulis tapi dia takut. Nah, kira-kira 3 poin dari penulis handal nih, Reski. Kira-kira apa? Mulai punya tujuan yang jauh. Jadi punya tujuan yang jauh. Jadi jangan pendek. Kemudian dia mulai dulu aja. Kemudian yang ketiga adalah perlahan sempurnakan gitu. Jadi punya tujuan yang jauh, mulai dulu aja, perlahan baru sempurnakan. Tujuan yang jauh tadi gimana tuh kira-kira? Misalkan gini, kalau ada orang yang sekedar pengen bikin buku, tok gitu ya. Terus setelah bikin buku apa lagi? Mereka kan nggak punya tujuan lagi gitu. Iya, padahal kalau dia pengen bikin tujuan yang jauh, dia bakal terus melangkah. Nah, jadi ada nih, Bu, pesan dari seorang teman namanya Zain Ahmad. Dia tuh bilang kayak gini. Menerbitkan buku itu dibilang tujuan penulis itu bukan hanya menerbitkan buku, karena buku hanya tools. Maka pikirkanlah apa ekspansi kebaikan selanjutnya. Keren sekali. Karena penulis ya bukan juga bikin buku, tapi apa lagi setelah bikin buku. Makanya Resi bikin itu buku untuk ibu. Nanti kita ceritakan nanti. Oke. Nah, kemudian nih. Kalau boleh sharing, Ki, kan terkadang kan orang berpikir, saya buat buku, nanti buku saya ketika kita sampaikan ke orang lain, orang apa sih menyangka, nanti bukunya bisa dapat di Gramedia. sementara tidak sesempit itu gitu, dan tidak semudah itu buku sampai ke Gramedia. Nah, kalau boleh Reski sharing tuh model buku tuh seperti apa sih, Ki? Gitu. Misalnya, ini fiksi, ini non fiksi. Pemahamannya seperti apa? Ya. Itu kan genre, Bu, ya, mungkin fiksi non fiksi kan. Jadi genre itu kayak fiksi non fiksi, thriller, drama, horor dan seterusnya. Itu bisa banyak kita lihat di balik buku. Jadi kita coba balik buku kita, terus ada dekat barcode, ISBN barcode tuh ada tuh satu kata. Iya. Misalkan ini motivasi, ini novel dan seterusnya gitu. Itu bisa kita bandingkan dengan cara membedah isi bukunya. Nah, jadi bisa kita lihat sendiri. Tergantung pengen nulis seperti apa gitu. Itu kan kalau di Gramedia ada rak-rak buku khusus kan, ada peternakan lah, motivasi, pengembangan diri, agama dan seterusnya gitu. Nah, tapi mungkin kalau ngomong gimana, Bu? Kalau misalnya menceritakan tentang yang realnya yang kita lakukan, yang kita hadapi gitu, itu namanya buku apa, Ki? Kalau itu based on true story, bukan, itu adalah pengalaman nyata, itu namanya non fiksi sih, Bu. Jadi non-fiksi. Emang nyata gitu. Fiksi itu kan fiksi imajinasi gitu. Iya. Oh gitu. Oke. Bisa jelaskan bagaimana tahapan-tahapan hingga akhirnya dia menjadi penulis profesional, dan ketika dia ingin diterbitkan oleh penerbit yang besar, prosesnya seperti apa? Oke, siap. Berarti lebih tepatnya alur penerbitan buku kali, Bu, ya? Ya, benar. Oke. Nah, siap. Jadi buku itu ada 3 skema lah cara penerbitannya. Ada penerbit mayor, penerbit indie, sama self-publishing. Nah, penerbit mayor itu kayak Gramedia, Mizan, Quanta, Grasindo, Kompas, dan seterusnya. Itu simpelnya buku-buku yang ada di toko buku Gramedia itu adalah penerbit mayor, biasanya. Plusnya apa? Plusnya adalah plusnya kalau kita submit ke penerbit mayor, buku kita bakal tersebar secara nasional.
seluruh toko buku loh, di toko buku besar lebih tepatnya. Kemudian yang kedua, gengsi kita naik ya, maksudnya aduh bukunya di toko buku media belum. Itu tidak bisa kita pungkiri, maksudnya itu hal yang wajar lah bagi orang-orang yang hanya melihat permukaannya aja gitu kalau bukunya masuk ke Gramedia. Kemudian ya itu sih dua yang paling utama, plusnya dari penerbit mayor. Oh ya, kita tidak butuh budget, kita tidak butuh banyak uang untuk menerbitkan di toko buku mayor, karena kita hanya modal naskah yang benar-benar matang gitu. Biasanya adalah seleksinya ketat, jadi kita mesti nunggu 3 bulan minimal, dan itu bisa berbulan-bulan lebih lama kalau kita emang punya 3 bulan itu minimal lah pokoknya kalau kita bukan siapa-siapa gitu. Kemudian seleksinya ketat, royaltinya kecil. Jadi misalkan nih Bu, harga jual buku itu 50.000 misalkan. Nah, kita tuh bakal mendapatkan royalti itu sekitar 10%, mungkin 5.000 dikurang pajak dikit, mungkin 4.800 lebih kurang gitu ya. Dan itu dibayar per gelombang, per buku terjual, bukan buku tercetak. Misalkan satu kali cetak itu 2.000 buku tuh. Nah, misalkan selama 3 bulan, buku itu hanya terjual 300 buku misalkan. Maka yang penulis dapatkan itu hanya 300 yang terjual, bukan 2.000 buku gitu. Karena kan belum terjual, gimana bisa membayar ke penulis gitu. Nah, itu lebih kurang teknisnya gitu. Karena ya kecil lah kalau kita bukan siapa-siapa untuk penerbit mayor. Makanya sebenarnya kalau kita bisa melihat penerbit mayor itu primadona bagi pemula, tapi tidak satu-satunya gitu. Nah, itu pertama penerbit mayor. Yang kedua ada penerbit indie. Nah, penerbit indie ini banyak banget di toko buku di internet banyak banget. Ada One Piece Media, Leo DiCaprio. Nah, buku yang pertama kemarin Admiral itu buku penerbit indie itu di Jogja. Ada Elunar dan seterusnya, banyak banget lah pokoknya penerbit indie gitu. Nah, plusnya penerbit indie ini adalah buku kita pasti diterima, asalkan kita tidak sara, tidak pornografi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, royalti kita bisa lebih besar. Contohnya nih, harga produksi buku 30.000 misalkan. Harga produksi buku. Kita menjual 60.000. Nah, berarti kita dapat royalti itu 100%, hampir 100% kan? 30.000, 60.000 gitu. Itu plusnya gitu. Minusnya adalah kita yang bukunya tidak tersebar di toko buku fisik. Jadi hanya online doang gitu. Terus minusnya juga apa ya? Kita yang support marketingnya, jadi mau nggak mau penulis itu juga harus support penjualan. Jadi tidak serta-merta selesai buku terjual otomatis, nggak gitu. Padahal toko buku mayor pun mereka tidak bisa buku itu tidak dipromosikan oleh penulisnya. Mereka butuh support penulisnya juga. Nah gitu kalau penerbit indie sih Bu. Nah mungkin tambahan, kalau penerbitan indie itu kita butuh modal untuk awalnya. Modalnya itu ya mungkin lebih kurang 500.000 sampai 1 juta gitu. Itu tuh untuk dapat desain cover, layouting, editor, terus beberapa buku cetak yang didapat sama penulis. Dan seterusnya, penulis itu cuma butuh untuk membeli harga produksi buku. Misalkan dia pengen membeli 100 buku, maka dia bakal dapat harga buku penulis gitu. Harga dari buku penulis, bukan harga jual gitu. Oh gitu. Jadi, tapi menariknya kalau penerbit indie ini kita bisa mensiasatnya dengan cara sistem pre-order. Jadi kita nggak butuh modal banget gitu. Misalkan sekarang November ya Bu ya, berarti kita buka nih jasa pre-order, jasa prapesan 1-30 November nih. Nah nanti uang yang masuk itu dikelola untuk harga cetak buku di bulan Desember gitu. Jadi uang dari pemesan dulu masuk ke kita, barulah kita pesan ke penerbit gitu. Kalau penerbitan indie. Nah ada lagi self-publishing. Nah self-publishing ini segalanya tuh segalanya tuh sendiri. Kita yang bikin layoutingnya, kita yang desain covernya, kita yang jualnya, pokoknya segalanya sendirilah gitu. Kita yang ngurus cetaknya, jadi kita yang memang ribet sendiri. Jadi terserah kita pengen pilih yang mana. Dan lagi-lagi kita harus paham bahwa penerbit mayor itu tidak tentu lebih baik dengan penerbit indie, dan tidak tentu lebih baik dengan penerbitan indie. Tergantung bagaimana cara kita menjalaninya aja sih sebenarnya. Dan banyak kok Bu penerbitan indie yang itu penjualnya lebih laris mana. Asalkan kita
rajin menjualnya sih. Jadi gitu. Rajin jadi marketing ya. Betul sekali. Makanya kan saya bilang lihat itu jauh, bukan lihat Benar. udah terbit bukunya aja gitu. Iya, misalkan benar. bukumu tidak terjual banyak, apakah kamu berhenti menulis? Kalau gitu tujuannya ya sedih sekali kita sebagai penulis gitu. Iya. Nah, ini ke Ibu deh. Jadi sebenarnya Ki, Ibu ada 2 buku yang sudah jadi, tapi Ibu tidak berani. Mungkin banyak seumuran Ibu atau anak-anak di luar sana yang istilahnya dia udah jadi nih, tapi ketika diedit lagi, aduh kayaknya kok padahal udah jadi barangnya. Jadi kok enggak ini ya, kayak mana? Nah itu gimana kira-kira menyikapinya Ki? Untuk membawa ke penerbit itu ada rasa, karena kenapa kita merasakan bahwa yang kita buat ini kok kurang ya, nah gitu. Mungkin gini sih Bu, kita tuh perlu diyakinkan bukan dengan diri sendiri tapi oleh orang lain. Contoh kita kasih karya kita sama orang lain. Bagaimana feedback jujur dari mereka? Nah, jika mereka memberikan feedback jujur, maka sudah saatnya kita melangkah lebih gitu. Tapi ya sama juga, misalkan 100 orang yang memberikan dukungan bagi kita, tapi diri kita tidak mendukung diri kita sendiri, ya percuma aja, tidak bisa melangkah juga. Jadi ya mau kembali lagi sendiri. Oke. Karena terkadang orang-orang terdekat itu, maksudnya orang-orang di sekeliling kita itu suka memberikan masukan positif. Oh, udah bagus, sementara rasa-rasanya belum. Nah, itu baliknya lagi ke rasa-rasanya. Ya betul. Itu benar Bu, itu sering dilakukan, sering Rizky alami saat Rizky mengasih feedback kepada teman-teman di program. Karena emang udah banyak orang yang sebenarnya kualitasnya itu udah bagus gitu, terus diapain lagi gitu? Masa kamu harus dicari celahnya? Enggak juga kan gitu. Ya kalau udah bagus ya go on gitu, mau gimana lagi? Nah tinggal bagaimana si penulis ini untuk naik kelas ke tingkat selanjutnya. Nah kan level-level orang tuh beda-beda Bu ya. Ada yang levelnya tuh dari tulisannya bagus menjadi tulisan yang bergizi, menjadi tulisan yang viral dan seterusnya lah. Nah, tinggal kan kita kan yang perlu untuk mengkategorikan level-level kita sendiri gitu. Nah, kalau emang kita udah bagus ya gimana lagi gitu. Ya udah go on aja gitu. Sebenarnya gitu sih. Bismillah aja deh gitu ya. Iya, benar. Nah, tinggal nanti kan ketika menerbitkan buku itu ada perasaan yang berbeda saat kita baru menyelesaikan naskah sama menerima buku. Iya, kalau naskah itu kan ya banyak naskah kita di laptop. Benar. Tapi ketika buku itu sudah terlihat fisik, ada rasa kebahagiaan tersendiri. Benar. Itu yang mesti kita. Ya, itu benar kali itu. Itu rasa sama Ibu ketika kemarin terbitkan yang dibalik cerita itu ya. Terus kelihatan covernya, waduh ya. Senangnya luar biasa. Ya, nah, tips untuk selalu konstan menulis. Konsisten Bu ya, atau gimana? Konsisten itu apa? Konstan, pokoknya menulis terus gitu. Tipsnya apa kira-kira? Bikin target harian sih. Ya, balik lagi ke situ ya. Hari ini, makanya ada program itu 30 DWC, 30 Days Writing Challenge. Nah, itu salah satu program unggulan yang emang outputnya bukan menulis yang bagus. Loh, kok bukan menulis yang bagus? Karena outputnya adalah fondasi dasar. Apa itu fondasi dasarnya? Membangun kebiasaan menulis. Jadi kalau seseorang sudah terbiasa untuk menulis, maka perlahan dia bakal bagus dalam menulis. Nah, jadi terbiasa dulu baru bagus. Makanya Rizky bilang tadi bahwa siapapun bisa menulis, tapi siapapun belum tentu bagus dalam menulis. Maka terbiasa dulu. Misalkan menulis 1 harian. Maka misalkan menulis kalimat harian terlebih dahulu, menulis paragraf harian, menulis 1 halaman, dan seterusnya gitu. Okay. Dan jangan hanya menulis aja, kita mesti menyeimbangkan dengan aktivitas pendukung lain. Misalkan banyak membaca, banyak cari referensi, diskusi, riset, dan seterusnya. Jadi bakal ada banyak hal yang bisa kita tuangkan dalam tulisan kita. Banyak sharing kali juga ya itu tadi ya Ki ya, banyak diskusi ya, banyak sharing ya. Banyak sharing dan banyak bertanya sih Bu. Iya benar, itu dia, banyak bertanya. Jadi kan kemarin sejak kapan ya? Sejak akhir pokoknya menjelang hari terakhir Ramadan sampai lupa tanggal berapa intinya. Terus itu bukan gerakan sih. Bikin challenge lah, 30 days Instagram live challenge. Jadi kayak ibu adek nih, tapi bukan via Zoom, bukan via YouTube, tapi via IG live doang gitu. Jadi ngobrol sama 30 orang, mendengarkan mereka gitu. Mendengarkan mereka, tapi insight dari mereka tuh dicatat.
Nah, ternyata ketika diskusi itu Reski Firmansyah itu hadir bukan sebagai pemateri. Reski Firmansyah hanya hadir sebagai teman cerita, sebagai moderator gitu, memberikan pertanyaan-pertanyaan sama mereka. Ternyata ada banyak aha yang didapatkan oleh pada mereka. Nah, aha-aha itulah yang dicatat sebagai insight yang diposting di feed selanjutnya. Nah, itu mungkin semacam notulensial gitu tepatnya. Tapi ya menarik ketika tukar pikiran gitu. Dan itu itu berapa lama tuh Ki? Live Instagram tuh sekitar berapa lama? Berapa ya? Mungkin 3 bulan lebih tepatnya, mungkin lebih kurang ya. Karena nggak berturut-turut. Tidak berturut-turut. Nah, boleh cerita sedikit nih tentang kan awalnya tuh yang buku Admiral ya keluar, kemudian The Way Amazing You ya, Seven Ways What Amazing You. Nah, di balik itu apa sih Nak? Di balik judul itu sebenarnya apa sih? Judul yang mana Bu? Judul yang What Amazing itu gimana? What Amazing You. Belum ke Jomblo Mantan.